mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat kisah seputar persidangan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Di tengah perjalanan sidang, muncul isu adanya gerakan bawah tanah untuk membebaskan Ferdy Sambo dari jerat hukum terberat. Jika benar gerakan bawah tanah itu ada dan sukses, maka berapa tahun Ferdy Sambo akan divonis dan berapa tahun dia akan mendekam di dalam penjara? Yuk kita simak kisahnya dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Terdakwa Ferdy Sambo akan menjalani sidang atau pembacaan putusan atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Yosua. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menjadwalkan pembacaan vonis pada Senin 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, jadi demikian pembacaan duplik atau tanggapan replik penuntut umum. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengambil putusan, yakni pada tanggal 13 Februari 2023. Pada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan, kata Wahyu di PN Jakarta Selatan, Selasa 31 Januari 2023. Sebelumnya, pada 17 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan tuntutan hukuman untuk Ferdy Sambo. Jaksa menuntut ex-Kadif Propam Polri itu dengan hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Ferdy Sambo bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Kami mengharap pada Majelis Hakim, Ferdy Sambo dijatuhi pidana seumur hidup, ujar JPU Rudi Irmawan. Selain didakwa pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga didakwa melakukan obstruction of justice. Dia diduga melanggar pasal 49 Yunto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Yunto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Pun dirinya dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan hal yang memberatkan, yakni Ferdy Sambo alias FS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Pun hal itu kemudian meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Jaksa juga menyebutkan jika Ferdy Sambo yang memberikan keterangan berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan, ujar jaksa. Selain itu, JPU juga menyatakan akibat perbuatan terdakwa Ferdy Sambo menimbulkan keresahan banyak orang. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat, terang JPU. JPU pun menilai apa yang dilakukan FS tidak mencerminkan sosoknya sebagai pejabat tinggi Polri. Dia telah mencoreng institusi Polri dalam melancarkan rencana pembunuhan beserta skenario yang dibangun. Ferdy Sambo juga terbukti melibatkan para anggota Polri. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat, kata JPU Rudi. Lantas, bagaimana respon publik atas tuntutan seumur hidup terhadap FS? Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menduga tuntutan seumur hidup terhadap FS tidak terlepas dari gerakan bawah tanah untuk membebaskan FS sebagaimana disebutkan Menko Polhukam Mahfud MD.
Gerakan bawah tanah dimaksud diarahkan kepada institusi kejaksaan untuk membebaskan dan meringankan tuntutan FS. IPW berpendapat gerakan bawah tanah itu berhasil, kata Ketua IPW dilansir dari YouTube Uya TV pada Rabu 1 Februari 2023. Sugeng menjelaskan, keberhasilan gerakan bawah tanah dapat dilihat dari tuntutan seumur hidup tanpa ada faktor yang meringankan. Tentu itu menjadi janggal. Dengan analisis seperti apa? Yang pertama, bahwa tuntutan jaksa seumur hidup tanpa memberikan satu faktor hal yang meringankan. Ini tidak lazim, kata Sugeng. Padahal, menurutnya ada hal-hal meringankan FS yang tidak dimasukkan dalam tuntutan JPU, yakni FS itu sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum selama menjabat di Polri. Dia juga mengakui perbuatannya. Dengan tidak adanya hal yang meringankan tuntutan seumur hidup, maka faktor-faktor yang meringankan tersebut akan diisi oleh hakim. Menurut saya, ini adalah satu peluang yang diberikan jaksa kepada majelis hakim untuk mengisi apa faktor-faktor yang meringankan, jelas Sugeng. Lebih lanjut, kata Sugeng, kalau hal meringankan tersebut diisi, maka ada hal yuridis untuk hakim menurunkan putusan di bawah tuntutan seumur hidup. Artinya, bisa jadi vonisnya 20 tahun penjara. Selain itu, kata Sugeng, hakim juga tidak boleh memutus vonis terlalu jauh dari 5 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal yang dituntut 8 tahun penjara. Artinya, vonis kelima terdakwa tidak akan jauh dari 8 tahun penjara. Kalau dinyatakan PC, Kuat, dan Ricky terbukti turut serta melakukan pidana pembunuhan berencana, tuntutannya tidak boleh terlalu jauh dengan tuntutan Ferdy Sambo. Karena itu, disparitas ini melekat pada sikap hakim dalam memutuskan. Ada potensi Ferdy Sambo diturunkan menjadi angka. Kalau menjadi angka, kan 20 tahun ya, tuntasnya. Nah, jika nanti majelis hakim memvonis FS 20 tahun penjara, maka FS sebagai narapidana bisa menggunakan haknya, yakni bebas bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan bebas bersyarat diantaranya adalah: pertama, narapidana harus telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 tersebut paling singkat 9 bulan. Kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Nah, bertolak dari ketentuan Permenkumham tersebut, maka jika FS benar divonis 20 tahun penjara dan menggunakan haknya sebagai narapidana yakni bebas bersyarat dan dipotong remisi, maka kemungkinan FS hanya akan mendekam di penjara sekitar 13 tahun. Pertanyaannya, apakah hukuman itu adil bagi korban dan keluarganya? Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.